Oke, cerita kita kali ini dimulai di Mesir kuno. Ada kisah tentang dua kakak beradik. Kerennya, mereka berdua ini sama-sama jadi wazir raja loh. Mereka hidup dan bekerja bareng, rukun banget, harmonis deh pokoknya. Nah, pertanyaannya, gimana bisa sih sebuah perdebatan soal anak-anak yang bahkan belum lahir bisa bikin satu keluarga hancur selamanya? Yuk kita bedah cerita klasik ini, di mana satu obrolan santai ternyata jadi pemicu tragedi turun-temurun. Efek dominonya ngeri banget. Oke, kenalan dulu ya. Ini Syamsuddin, kakaknya, dan yang ini Nuruddin, adiknya. Sepeninggal ayah mereka, jabatan wazir, itu tuh penasihat utama raja, mereka bagi berdua. Wah, mereka ini udah kayak amplop sama perangko, nggak terpisahkan, mau di rumah atau lagi ngurusin negara. Nah, suatu malam mereka lagi ngobrol santai nih ngerencanain masa depan. Mereka berandai-andai, gimana ya kalau nanti anak-anak kita nikah? Tujuannya mulia banget, biar ikatan keluarga mereka makin kuat. Awalnya, obrolan mereka tuh indah banget, impian yang manis. Tapi tiba-tiba, jeng-jeng, Syamsuddin, si kakak, ngeluarin permintaan yang bikin kaget. Dia minta mahar 3.000 dinar buat putrinya kelak. Padahal calonnya ya anak dari adiknya sendiri. Gila kan? Wah, ini nih puncaknya. Yang menarik di sini bukan cuma soal nggak setuju, tapi gengsinya Syamsuddin. Dengerin deh sumpahnya. Demi Allah, aku tidak akan menikahkan putriku kelak dengan putramu, sekalipun maharnya adalah emas seberat tubuh putriku. Ini bukan sekedar penolakan, tapi sumpah serius yang nggak bisa ditarik lagi. Semua karena keangkuhan. Ya, kata-kata pedas itu sudah terlanjur diucapkan. Kerusakan sudah terjadi. Malam itu, mereka berdua tidur dengan hati yang penuh amarah. Dan disinilah domino pertama mulai jatuh. Besok paginya, Nuruddin yang sakit hati banget sama ucapan kakaknya, langsung berkemas. Dia bawa semua emasnya, pamit ke pelayan bilangnya cuma pergi 3 hari, tapi nyatanya dia meninggalkan Mesir untuk selamanya. Sambil pergi, Nuruddin menggumamkan sebuah syair yang dalam banget maknanya. Berjalanlah, akan kau dapatkan penggantimu. Bekerjalah, sebab dengannya lah kebahagiaan datang. Intinya, kalau mau nemu kebahagiaan dan kehormatan, ya jangan cuma diam di tempat. Harus gerak, harus pergi. Dan bagian ini, wah ini analogi yang cerdas banget. Emas yang terpendam di lahan tambang akan tetap seperti tanah. Di tanah asalnya, cendana tak lebih dari sebatang kayu. Maksudnya, nilai sejati kita itu baru kelihatan kalau kita berani keluar dari zona nyaman, merantau, dan buktiin diri di dunia luar. Jadi, dimulailah perjalanan panjang Nuruddin. Dia berangkat dari Mesir, melintasi gurun, singgah sebentar di Al-Quds atau Yerusalem, lalu lanjut ke Al-Halabi alias Aleppo selama 3 hari. Dan akhirnya, sampailah dia di tujuan akhirnya, kota Basra sebagai orang asing tanpa kenalan. Dan disinilah takdir mulai bermain. Di Basrah, penampilan Nuruddin yang kelihatan banget ningrat dan berwibawa menarik perhatian wazir kota itu. Kebetulan, wazir ini sudah tua dan nggak punya anak laki-laki. Ya, takdir emang nggak bisa ditebak. Si wazir tua ini ngelihat Nuruddin sebagai sosok yang pas banget buat jadi penerus sekaligus menantunya. Dia langsung nawarin putrinya untuk dinikahi dan jabatannya sebagai wazir. Tentu saja, Nuruddin menerima tawaran itu, dan dari sinilah babak baru hidupnya dimulai. Nah, ini bagian yang paling luar biasa dari takdir mereka. Coba bayangin, di Mesir, Syamsuddin menikah dengan putri seorang saudagar. Sementara di Basra, Nuruddin menikah dengan putri wazir. Dan anehnya lagi, malam pertama mereka terjadi di malam yang sama persis. Gak cuma itu, saat waktunya tiba, mereka berdua sama-sama dikaruniai anak pertama. Syamsuddin dapat anak perempuan, Nuruddin dapat anak laki-laki. Benar-benar kayak sudah diatur ya. Putra Nuruddin ini diberi nama Hasan Badruddin. Kelahirannya dianggap membawa hoki, memperkuat posisi Nuruddin sebagai wazir baru di Basra. Jadi kita sekarang masuk ke generasi kedua nih, di mana ceritanya jadi makin kompleks. Waktu pun berlalu. Hasan tumbuh jadi anak yang hidupnya enak banget, penuh kemewahan, dan disayang sama ayahnya juga sama raja. Tapi, kalian tahu kan, roda kehidupan itu berputar. Keberuntungan yang dia nikmati nggak akan bertahan selamanya. Lihat deh, perjalanan hidupnya. Lahir sebagai simbol keberuntungan. Umur 7 tahun, dia jadi murid paling cerdas di antara para ulama kerajaan. Tapi pas umurnya 15 tahun, ayahnya, Nuruddin, jatuh sakit parah dan meninggal.
Masa kecilnya yang indah itu berhenti di sini. Dan di saat-saat terakhirnya, Nuruddin ngasih Hasan sepucuk surat. Pesannya singkat, tapi penting banget. Temukan pamanmu di Mesir. Surat inilah yang isinya semua kisah pertengkaran keluarga mereka dan jadi satu-satunya petunjuk Hasan ke akar keluarganya. Setelah ayahnya meninggal, Hasan tenggelam dalam duka. Selama 2 bulan penuh, dia nggak pernah muncul di istana. Nah, raja jadi nggak suka. Akhirnya, semua kekayaan keluarganya disita. Habis, nggak bersisa. Hasan ditinggalkan dengan 0. Jadi, dalam sekejap mata, hidup Hasan jungkir balik. Raja marah karena dia nggak pernah muncul. Wazir baru langsung diangkat. Semua harta dan uang disita. Untungnya, ada mantan pelayan yang baik hati ngasih tahu Hasan buat kabur. Akhirnya, dia melarikan diri cuma dengan baju yang nempel di badan. Nggak tahu harus kemana lagi, Hasan lari ke satu-satunya tempat yang dia pikir aman, yaitu makam ayahnya di pemakaman kota. Karena kelelahan dan patah hati, dia akhirnya tertidur di samping makam itu. Dia sama sekali nggak tahu kalau pemakaman itu ternyata adalah tempat tinggal para jin. Pas Hasan lagi tidur pulas, sesosok jin perempuan nemuin dia dan langsung kagum sama ketampanannya. Nggak lama, datang jin laki-laki yang ternyata pengunjung dari jauh. Dari mana? Dari Mesir, tempat semua masalah ini dimulai. Begitu si jin laki-laki ini melihat Hasan, dia langsung merasa harus cerita sesuatu. Aku mau cerita sesuatu yang luar biasa yang baru aja aku lihat malam ini di Mesir, katanya. Dan cerita ini nyambung banget sama nasib si pemuda yang lagi tidur di depan mereka. Jadi, cerita luar biasa apa yang dibawa dari Mesir dan gimana caranya takdir dengan bantuan makhluk gaib bakal menyatukan kembali keluarga yang hancur karena sebuah gengsi. Rangkaian peristiwa yang dimulai dari satu perdebatan sederhana sekarang masuk ke babak baru yang supranatural. Bikin kita penasaran kan apa yang bakal terjadi selanjutnya?